kebetulan kakak saya juga punya anak autis juga sama gitu. Dan waktu itu nggak punya perencanaan keuangan. Akhirnya apa? Buat tambahan nih benar. Jadi apa yang dilakukan kalau orang kepepet? Jual aset. Ya kan? Jual aset atau hutang. Dua itu. Atau pinjaman ya, cari pinjaman atau itu dua pinjaman. Pinjam kemana aset. ya? Paling dekat ke keluarga dulu kan, paling gampang kan. Gitu. Itu udah rutin pasti akan dilakukan orang. Ya kan? Pinjam ke keluarga, setelah itu jual aset. Kalau dia keluarga nggak ini ya aset apa yang punya yang dijual. Akibatnya apa? Aset dia akan berkurang. Oke, kalau dua-dua dilakukan akan muncul dua-duanya kan. Asetnya berkurang, utang bertambah. Kan kalau kita bicara finansial keuangan, financial check up, yang ideal itu, yang sehat itu kalau aset lebih besar daripada hutang kan. Itu. Iya, pasti. Ya. Nah, izinkan mungkin saya akan share sedikit ngobrol-ngobrol tentang ini sedikit aja, bukan menggurui tapi kita sama-sama sharing. Kenapa saya bilang sama-sama sharing ya karena saya sendiri juga bukan orang yang sangat berkecukupan dan punya investasi yang banyak juga enggak juga. Investment ada, saya melakukan beberapa investment dan ada persiapan juga untuk pension plan dan semuanya sudah disiapkan juga. Oke, saya akan bicara mengenai prinsip-prinsip yang ada di financial planner ya. Tapi nggak semua prinsip ya karena waktunya terbatas. Saya akan coba sharing dulu ya. Sama kita bicara tadi baru sih waktu awal-awal menikah, punya keluarga, punya impian. Tujuan setiap keluarga apa sih? Nomor satu kan pasti keluarga sehat selamat secara fisik ya kan. All semua secara hukum naluri pasti akan menuntut keluarga supaya sehat selamat secara fisik. Tapi ada juga yang lebih penting sehat secara keuangan. Secara finansial juga harus sehat gitu. Nggak cuma fisiknya. Oke. Ya fisik kita nggak akan bicara di sini ya bisa olahraga, makanan sehat dan lain-lain. Nah sekarang keuangan. Ya mungkin akan kita omongin di sini kan. Nah kita bicara tadi kalau bicara prinsipnya wealth financial planner itu sebenarnya bukan seberapa besar penghasilan Anda tapi seberapa besar yang bisa Anda save untuk dari penghasilan tadi, ya kan? Karena kalau penghasilan kita makin besar tapi yang kita save juga nggak ada ya percuma. Kita nggak tambah makmur, kita nggak tambah sejahtera, oke? Nah, apa sih biasanya yang jadi obstacle atau jadi hambatan biasanya kita untuk bisa save satu uang gitu kan? Seberapa banyak bisa kita save? Hambatannya apa aja sih? Oke? Di luar hambatan-hambatan yang tak terduga tadi ya, contohnya baru itu hambatan terduga, tapi kita bicara hambatan-hambatan yang umumnya terjadi, ya, bukan karena ada satu force major, satu keadaan mendesak, tapi ya kadang-kadang rutin, yang sebenarnya bisa kita hindari. Yang pertama, ini mungkin ya, gaya hidup mahal. Ini kan suka nggak disadarin kan, gaya hidup mahal kan, gini. Itu yang menyebabkan orang kenapa kalau income-nya bertambah tapi kok tiba-tiba kira-kira uangnya nggak nambah-nambah juga ya. Nah salah satu kan gaya hidup mahal juga kan. Karena gini, waktu dia punya gaji 10 juta, ya mungkin sehari makan misalnya, sehari mungkin makan biasanya misalnya di kantor ya makan siang, mungkin sehari makan 25.000, 35.000. Terus waktu gaji naik 20 juta, kadang-kadang nggak mau makan segitu, makanya tempat lain gitu. Gaya hidup mahal. Atau beli barangnya juga sama. Ya, mungkin waktu misalnya kalau yang cowok misalnya ya, karena saya cowok misalnya, waktu misalnya gaji masih 10 juta, mungkin gadgetnya mungkin kalau ke handphone apa, mungkin ya cukup handphone with trends ya, dia ambil handphone Oppo yang apa seri apa, Xiaomi, begitu gaji 20 juta, dia berubah, dia pakai iPhone, dia pakai Samsung, costnya bertambah lagi, gaya hidup mahal kan. Yang kedua masih ada kaitannya dengan gaya hidup mahal tadi. Impulsif dan konsumtif. Konsumtifnya dinambah juga kan. Jadi uang itu sebenarnya seperti kayak apa? Selalu menemukan jalurnya untuk keluar. Jadi kemanapun kita bertambah, saya selalu menemukan jalur untuk keluar. Nah salah satunya gaya hidup impulsif dan konsumtif. Nah ini kadang-kadang banyak ketemuin kalau teman-teman juga dari faktor lingkungan juga sih. Kalau teman-teman di kantor kita, terutama kita orang kerja ya biasanya. Di kantor seperti apa, atau mungkin kalau ibu rumah tangga tetangga kita seperti apa, kadang-kadang ikut-ikutan kan, beli ini ikutan beli ini, oh itu beli panci juga, itu utang panci beli panci juga gitu kan, ikutan gitu ya, oh beli itu herbal ini, makanan kesehatan ini, suplemen ini ikut beli juga, kalau suplemen ini belum tentu dipakai ya, karena suplemen juga expire ya kan, nggak pemilihan ini juga. Oke. Lalu yang ketiga, mudah berutang, karena sekarang utang tuh cukup gampang kan ya. Utang tuh termasuk sekarang sangat mudah gitu dibanding dulu ya. Jadi challenge-nya banyak banget. Apalagi sekarang banyak pinjol. Begitu mudahnya kan. Nah, ini tadi akibat mudah berutang kadang-kadang kita nggak berpikir rasional.
Intinya apa? Dia gampangin aja lah, udah beli aja lah, bayarnya nanti aja, gampang nanti. Digampangkan tadi, gimana nanti. Prinsip gimana nanti itu sebenarnya ya, yang akan membuat kita terjebak dan jerat utang tadi. Oke. Lalu berikutnya, nah ini tadi, sudah kayak kita seperti itu, kita nggak punya perencanaan keuangan. Kenapa prinsipnya kita dah, gimana nanti lah. Toh Tuhan akan ngatur rezeki kita. Ya memang nggak akan diatur, semua rezeki kita diatur, tapi kan kita harus ikhtiar, kita harus berusaha juga kan. Ya. So, perencanaan keuangan seperti apa? Gini, kita kan nggak selamanya produktif. Ada masanya suatu saat kita nggak produktif. Bahkan di usia nggak produktif pun kadang-kadang ada orang yang nggak produktif juga, sudah mulai nggak produktif. Karena mungkin karena satu dan lain hal ya. Oke. Tidak ada memikirkan masa depan, tidak menabung. Ya. Ini yang merupakan obstacle kita untuk kita bisa melakukan satu punya kesehatan keuangan keluarga yang bagus dan tidak ada investasi terakhir. Oke, ini kurang lebih obstacle yang mengincar seorang dan keluarga. Nah, kalau kita lihat siklus keuangan keluarga kan, umur 22 tahun masih di bawah ke bawah itu kan saatnya kita mungkin pengeluaran kita dan pendapatan itu lebih besar pengeluaran ya. Kenapa kan? Ya kita masih disupport orang tua. Mereka ini masih masih tergantung. Nah, kita mulai berkarir, kebanyakan grafiknya udah mulai harusnya secara normal ya, pendapatan kita perlahan-lahan akan lebih besar daripada pengeluaran. Yang ideal seperti itu. Ya, mungkin di awal-awal karir kita masih jomplang nih, karena mungkin gajinya masih kecil atau baru mulai kerja ya. Tapi kalau udah berapa tahun, setahun, 2 tahun, harusnya dia udah mulai bisa manage keuangan dia dengan gaji tersebut ya kan. So harusnya income dia mulai naik, lebih tinggi daripada pengeluaran dia. Oke. Dan terutama makin naik saat waktu masuk usianya karir mungkin di atas 30-an tahun, misalnya orang udah mulai karirnya udah mulai kelihatan. Udah mulai kelihatan, 40 tahun lebih kelihatan lagi kan di situ. Oke. Nah, lalu fase-fasenya mulai fase-fase melandai biasanya di sini nih. Umur 40-an tahun, 50 tahun bisa mulai melandai karirnya. Biasanya kan karena itu biasanya karirnya pun udah stuck di situ. Banyak orang gitu kan, karirnya udah mulai stuck di situ. Karena untuk naik lagi ke atas udah susah, gitu kan? Ya posisinya udah mentok di situ gitu. Jadi udah stuck, penghasilan udah stuck di situ. Sampai waktu dia usia pensiun. Oke. Terus di usia pensiun, nah itu tadi mulai itu. Income dia akan mungkin lebih kecil dari ini ya, karena dia melakukan pensiun. Nah, kalau dia udah mempersiapkan pensiun tadi ya, sudah punya pensiun plan. Dia masih punya income dari situ. Tapi ingat, makin tua itu biasanya akan makin gitu. Income-nya akan tetap, tapi pengeluarannya akan bertambah. Bertambah itu karena faktor kesehatan. Yang kedua faktor inflasi. Pensiun dia mungkin awal dapat setiap bulan 10 juta misalnya, atau 15 juta. Awal-awal cukup, makanya grafiknya masih surplus kan di sini kan gambarnya. Tapi mungkin makin lama namanya inflasi, uang 10 juta yang tadi cukup beli ini tiba-tiba cukup ini dan ini aja gitu. Akibatnya apa? Mulai itu pengeluaran akan lebih besar daripada income. Nah, itu bahaya kehidupan salah satu siklus yang juga harus diwaspadai sih. Karena ya tadi harga barang tuh setiap tahun kan akan berubah kan, cenderung makin mahal gitu kan, makin naik. Itu kurang lebih siklus kehidupan manusia harus kita antisipasi, terutama pada masa usia pensiun ini.